Yo, halo guys, balik lagi di Rido Senpai Channel. Di video kali ini gua akan membuat tutorial jedak jeduk terbaru di Motion dengan menggunakan DJ Alay gaya kayak artis. Untuk sound sama detik beatnya ada di kolom komentar paling atas video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama di sini kalian tambahkan dulu gambar atau foto yang mau diedit seperti ini. Lalu kalian panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini. Panjangin gambarnya sampai sini. Oke, kalau sudah masuk ke menu efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih Tiles atau ubin. Untuk ubin hidupin mirrornya. Kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih oscillate atau ombang-ambing. Untuk angelnya kita jadiin ke 90. Untuk frekuensinya jadiin ke 50. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 10. Oke, kembali masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih random displacement. Untuk magnitudenya kita jadiin ke 0 dulu, kasih penandanya di detik ini, dan di bit akhir. Untuk penanda yang di akhir ini kita jadiin magnitudenya 500. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali, untuk evolutionnya kasih penandanya di detik ini, dan di bit akhir. Untuk penanda akhirnya jadiin ke 5. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur. Untuk motion blurnya biarin aja kayak gitu. Masuk ke tambahkan efek, opacity visibility, pilih fade in out. Untuk innya jadiin ke 1, dan untuk outnya jadiin ke 0. Kembali, tambahkan gambar atau foto baru lagi seperti ini. Panjangin gambarnya sampai ke bit ini. Oke, kalau sudah masuk ke menu move and transform, pilih efek yang di bawah, kasih penandanya di awal, di detik ini, di sini, dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di detik ini kita zoom gambarnya jadi 950. Di sini kita perkecil gambarnya jadi 500. Dan untuk penanda yang di sini kita zoom jadi 950. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini, salin kurvanya, dan tempel ke semua bit. Oke, kembali. Pilih efek yang di atasnya, kasih penandanya di bit ini, di sini, dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di detik ini kita putar gambarnya jadi -7. Di sini kita putar jadi 7. Dan penanda yang di detik ini kita putar jadi -7. Masuk ke menu kurva, kasih kurva yang sama seperti tadi, seperti ini, dan tempel ke semua bit. Oke, kembali, pilih efek yang paling atas, kasih penandanya di bit, dan di tengah bit. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda yang di awal ini kita geser gambarnya ke bawah. Penanda tengahnya kita biarin. Di sini geser gambarnya ke bawah. Di sini biarin. Di sini geser gambarnya ke bawah.
di sini biarin, di sini geser gambarnya ke bawah. Di sini biarin, di sini geser gambarnya ke bawah. Di sini geser gambarnya ke bawah. Di sini geser ke bawah. Di sini geser ke bawah. Dan untuk penanda akhirnya kita geser gambarnya ke bawah. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Salin kurvanya dan tempel ke semua bit. Di sini kurvanya kita balik. Di sini kurvanya kita balik. Di sini kurvanya kita balik. Di sini balik. Di sini kurvanya kita balik. Dan di sini kurvanya kita balik. Oke, kembali. Masuk ke menu efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang-ambing. Untuk angelnya kita jadiin ke 90 dulu. Kasih penandanya di awal dan di akhir. Untuk penanda akhirnya kita jadiin ke min 90. Untuk frekuensinya jadiin ke 50. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 15. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih swing atau ayun. Untuk frekuensinya jadiin ke 50. Untuk angel satunya jadiin ke min 1,2. Dan untuk angel 2-nya jadiin ke 1,2. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih random displacement. Untuk magnitudenya kita jadiin ke 0 dulu. Kasih penanda di awal. Dan di bit ini, pergi ke penanda awal. Untuk penanda yang di awal kita jadiin magnitudenya 945. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali. Untuk evolutionnya kasih penandanya di awal. Dan di bit ini, pergi ke penanda awal. Untuk penanda awalnya jadiin ke 5,45. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur. Untuk motion blurnya biarin aja kayak gitu. Oke, kembali. Masuk ke border dan bayangan. Hidupin stroke-nya. Untuk warna stroke-nya di sini terserah. Dan untuk ukurannya jadiin ke 7. Ukurannya jadiin ke 7. Oke, kembali. Pergi ke bit yang ini. Pergi ke bit yang ini. Tambahkan gambar atau foto baru seperti ini. Panjangin gambarnya sampai ke bit ini. Oke, kalau sudah kita potong dulu gambarnya di sini. Pilih gambar yang di atasnya. Masuk ke menu efek, tambahkan efek. Masuk ke mate maski, pilih lumaki. Untuk low-nya kasih penandanya di awal dan di akhir. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda awalnya kita jadiin low-nya 1000. Oke, kembali. Pilih gambar yang ini. Masuk ke menu move and transform. Pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya ke semua bit. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di bit ini kita zoom gambarnya jadi 850.
Dan di bit ini kita zoom gambarnya jadi 950. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini, salin kurvanya, dan tempel ke semua bit. Oke, kembali. Potong-potong dulu gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke menu efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin. Untuk ubin hidupin mirrornya, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang-ambing. Untuk angelnya jadiin ke 90 dulu, kasih penanda pindahin ke sebelah kiri, kasih penanda lagi jadiin ke min 90. Dan pindahin penandanya ke sebelah kanan. Untuk frekuensinya jadiin ke 30. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penanda pindahin ke sebelah kanan. Kasih penanda lagi jadiin ke 64. Dan pindahin penandanya ke sebelah kiri. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek. Blur. Pilih motion blur. Untuk motion blurnya biarin aja kayak gitu. Salin semua efeknya, salin efek, dan tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, dan di sini. Kembali, pergi ke bit yang ini, tambahkan persegi panjang, lalu tekan titik 3 di pojok kanan atas, pilih Set to Composition Area, regangkan ke area komposisi. Masuk ke menu efek, tambahkan efek, masuk ke lainnya, pilih salin latar belakang, kembali, masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih wavefront atau lengkungan gelombang. Untuk fasenya kasih penandanya di awal, di bit ini, dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di bit ini kita jadiin ke 1, dan untuk penanda akhir jadiin ke 2. Masuk ke menu kurva, kasih kurva yang di akhir seperti ini. Kembali. Untuk angelnya jadiin ke min 135. Untuk spacingnya jadiin ke 10. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penanda di awal, di bit ini, dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di bit ini jadiin ke 6,8. Masuk ke menu kurva, kasih kurva yang di akhir seperti ini. Kembali. Gandakan efek lengkungan gelombangnya 1 kali, duplikat. Masuk ke efek lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk angelnya kita ubah jadi min 58,5. Kembali. Masuk ke menu Move and Transform. Pilih efek yang di bawah. Untuk persegi panjang yang ini kita zoom jadi 2500. Zoom jadi 2500. Oke, kembali. Tambahkan gambar atau foto yang seperti tadi, seperti ini. Oke, kalau sudah kita potong-potong dulu gambarnya. Pilih gambar yang ini, masuk ke menu efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, masuk ke blur, pilih Gaussian blur. Untuk strength-nya kita jadiin ke 0 dulu, kasih penanda di awal dan di tengah. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda awalnya jadiin ke 300. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali, masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih lengkungan gelombang,
Untuk pasenya jadiin ke 0,44 dulu, kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengahnya kita ubah jadi 0,58. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali. Untuk angelnya jadiin ke 55 dulu. Angelnya kita jadiin ke 55 dulu. Kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengah jadiin ke 90. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali. Untuk spacingnya tetap. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penanda di awal dan di tengah. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda awalnya jadiin ke 1,6. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali. Gandakan efek lengkungan gelombangnya satu kali, duplikat. Masuk ke efek lengkungan gelombang yang paling bawah. Untuk fase kita pergi ke penanda awal. Untuk penanda awal fasenya jadiin ke 0. Penanda awal angelnya jadiin ke 0. Dan untuk penanda awal magnitudenya kita ubah jadi 1,3. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih circular ripple atau riak bundar. Untuk frekuensinya jadiin ke 8,50 dulu. Kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengah jadiin ke 1,44. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Kembali. Untuk strength-nya jadiin ke 25. Kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengahnya jadiin ke 0. Geser ke bawah. Dan untuk radiusnya kita jadiin ke 0,80. 0,80. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur. Pilih motion blur. Untuk motion blurnya kita biarin. Salin semua efeknya, salin efek. Dan tempel efeknya ke gambar yang ini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini. Masuk ke menu efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi. Pilih mirror atau cermin. Salin efek cerminnya, salin efek. Dan tempel efek cerminnya ke gambar yang ini. Tempel efeknya di sini. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini. Bagian persegi panjang yang ini. Gandakan persegi panjangnya satu kali. Duplikat satu layer. Pindahin persegi panjangnya ke bit ini. Geser ke paling atas. Lalu kita pergi ke bit ini. Tambahkan persegi panjang lagi. Potong persegi panjangnya di sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas. Pilih regangkan ke area komposisi. Masuk ke menu efek. Tambahkan efek. Masuk ke lainnya. Pilih copy background. Kembali. Masuk ke tambahkan efek. Move transform. Pilih straight axis. Untuk scale-nya kasih penanda di awal di bit ini dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di bit ini kita jadiin ke 1,24. Masuk ke menu kurva, kasih kurva awal seperti ini dan kurva akhir seperti ini. Kembali. Dan untuk angelnya kita kasih penandanya di awal. Untuk angel straight axis-nya kita kasih di awal dan di akhir. Untuk penanda akhirnya jadiin ke 200, 203. Kembali. Masuk ke menu move and transform. Pilih efek yang di bawah. Zoom persegi panjangnya jadi 1000. Oke, kembali.
Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto baru seperti ini. Panjangin gambarnya sampai sini. Potong dulu gambarnya di bit ini. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke menu efek, tambahkan efek. Masuk ke mate maski, pilih luma key. Untuk law-nya kasih penanda di awal dan di akhir. Pergi ke penanda awal. Untuk penanda awalnya jadiin ke 1000. Oke, kembali. Pilih gambar yang ini. Masuk ke menu Move and Transform. Pilih efek yang di bawah ini. Kasih penandanya ke semua bit. Pergi ke penanda yang di sini. Untuk penanda yang di bit ini kita zoom jadi 850. Dan di sini kita zoom jadi 950. Masuk ke menu kurva, kasih kurvanya seperti ini. Salin kurvanya dan tempel ke semua bit. Oke, kembali. Potong-potong dulu gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke menu efek, salin semua efeknya, salin efek, dan tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, dan di sini. Kembali, pilih bagian persegi panjang yang di bawah, persegi panjang yang di bawah ini, gandakan persegi panjangnya satu kali, duplikat satu layer, pindahin persegi panjangnya ke bit ini, geser ke paling atas, oke. Kalau sudah, tambahkan gambar atau foto baru lagi seperti ini, panjangin gambarnya sampai sini, potong, masuk, potong-potong dulu gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke menu efek, salin semua efeknya, salin efek, dan tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kembali, pilih pilih gambar yang ini, masuk ke menu efek, salin efek cerminnya, salin efek, dan tempel efek cerminnya ke gambar yang ini dan di sini. Kembali, pilih bagian gambar yang ini, masuk ke menu efek, masuk ke efek cerminnya. Untuk menu cerminnya kita ubah jadi vertikal. Kembali, pilih bagian persegi panjang yang ini, gandakan persegi panjangnya satu kali, duplikat satu layer, pindahin persegi panjangnya ke sini, pindahin ke sini, geser ke atas, pilih persegi panjang yang di atas ini, duplikat satu layer, pindahin persegi panjangnya ke bit ini, pindahin ke sini, pindahin ke bit ini. Kembali, geser ke paling atas, pergi ke sini, tambahkan persegi panjang lagi, potong persegi panjangnya di sini, tekan titik 3 di pojok kanan atas, tegangkan ke area komposisi, masuk ke color and fill, pilih pewarnaan yang ini, kembali, masuk ke blending and opacity. Untuk opacity-nya kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhirnya jadiin ke 0. Kembali. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita ekspor aja. Untuk resolusinya 720p. Oke, ekspor.